Di era modern saat ini, masalah kesehatan kulit akibat paparan sinar ultraviolet menjadi isu yang sangat penting. Menurut riset Isfardiana dan Savitri tahun 2014, radiasi yang dihasilkan oleh sinar UV dapat membuat kulit menjadi kusam, kering dan keriput hingga dapat meningkatkan risiko kanker kulit. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pun mengimbau agar masyarakat mulai menggunakan tabir surya. Selaras dengan imbauan BMKG, Dr. M. Indah Maharani SPKK, seorang dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin juga mengatakan, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan kulit, tren penggunaan tabir surya juga semakin meningkat. Di sisi lain, melansir situs skinconsult.com, saat ini industri kosmetik tengah dihadapkan oleh tantangan dalam penerapan praktik-praktik berkelanjutan. Hal ini menuntut para produsen kosmetik, khususnya pada produk tabir surya, untuk mulai beralih menggunakan bahan-bahan alami yang bebas dari efek samping yang merugikan. Berangkat dari permasalahan tersebut, Rosalina Ariesta Lailio Katlea, peneliti dari Universitas Brawijaya, berhasil menemukan sebuah inovasi dalam bidang kosmetik yang mengunggulkan aspek keberlanjutan lingkungan berupa senyawa bioaktif dalam rambut jagung yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan tabir surya alami. Dalam penelitian tersebut, diperoleh bahwa rambut jagung mengandung beberapa senyawa bioaktif yang memiliki sifat fotoprotektif atau bersifat mengurangi efek berbahaya dari paparan sinar UV. Inovasi ini menjadi potensi yang besar bagi industri kosmetik, melihat ketersediaan rambut jagung yang melimpah. Melansir data dari BPS, panen jagung pada bulan Maret 2024 seluas 405.000 hektar dengan produksi sebesar 1,75 juta ton. Inovasi ini juga dapat menjadi alternatif baru bagi konsumen yang ingin lepas dari ketergantungan penggunaan zat kimia. Mengingat penelitian oleh A. Paniko tahun 2019 membuktikan bahwa penggunaan zat kimia dalam jangka panjang dapat merusak kulit. Selain itu, rambut jagung yang selama ini hanya berakhir menjadi limbah, mencemari lingkungan dan tak bernilai, perlahan akan teratasi dan dapat menjadi sesuatu yang bernilai. Hal ini sesuai dengan penerapan konsep ekonomi sirkular yang menekankan pada aspek pengurangan limbah dan polusi. Akan tetapi, besarnya potensi bisnis tersebut masih belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, kami, Infiance Team, yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Royhan Barrier, Ika Saputri Ningsi, dan Muhammad Salih Fauzan, akan merumuskan strategi komersialisasi inovasi produk tabir surya berbahan baku rambut jagung. Sebelum membahas mengenai strateginya, mari kita kulik terlebih dahulu manfaat produk ini terhadap lingkungan dan sosial. Dalam konteks keberlanjutan lingkungan, penggunaan rambut jagung dapat mengurangi dampak negatif bahan kimia yang sering digunakan dalam tabir surya konvensional seperti oxybenzone yang menurut penelitian Stanford University dapat berpotensi menghancurkan karang, menghambat reproduksi, dan menyebabkan pemutihan terumbu karang. Hal ini sejalan dengan program Sustainable Development Goals poin 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Selain itu, produk ini juga dapat mengubah limbah rambut jagung yang sebelumnya mencemari lingkungan dan tak bernilai menjadi bahan baku yang bernilai tinggi. Dengan demikian, produk ini dapat mengurangi limbah jagung yang dihasilkan sekaligus menciptakan sirkulasi ekonomi yang positif. Kemudian, dari segi keberlanjutan sosial, produk ini dapat memberikan dampak yang signifikan. Produksi rambut jagung sebagai bahan baku utama pembuatan tabir surya alami dapat memberdayakan petani jagung lokal, ibu-ibu PKK, dan komunitas pedesaan lainnya. Memberi nilai ekonomis pada rambut jagung yang sebelumnya diabaikan, tidak hanya menciptakan sumber pendapatan baru, tapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi di tingkat lokal, serta dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Mari kita menilik potensi bisnis tabir surya berbahan rambut jagung. Mengutip dari laman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, potensi market size produk kecantikan secara nasional tahun 2023 mencapai 467.919 produk. Profesor Endang Lokitaningsih yang merupakan dosen Fakultas Farmasi UGM juga menyampaikan bahwa pada tahun 2019 diperkirakan kebutuhan untuk sediaan natural kosmetik dan skincare mencapai 50 miliar US dollar atau sekitar 13% dari kebutuhan seluruh sediaan kosmetik. Berdasarkan analisis, produk tabir surya alami sudah ada di pasaran yang menggunakan bahan baku coconut oil berbentuk butter. Namun, produk tabir surya alami berbahan baku rambut jagung belum ada.
Pada Maret 2024 lalu, penelitian tabir surya berbahan rambut jagung ini telah mendapatkan lampu hijau dan berpotensi untuk diproduksi oleh salah satu perusahaan kosmetik dan obat herbal di Indonesia. Perusahaan tersebut memiliki kredibilitas dan reputasi yang baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Albertina dan Diah 2018, reputasi terbukti berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk kosmetik. Dengan diliriknya ide tabir surya berbahan rambut jagung ini dapat membuktikan bahwa hasil riset ini potensial untuk dikomersialisasikan. Untuk melihat taraf kesiapan teknologi inovasi tabir surya berbahan dasar rambut jagung, dilakukan analisis menggunakan teknologi readiness level. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Universitas Brawijaya, ditemukan bahwa rambut jagung memiliki kandungan senyawa bioaktif yang dapat mengurangi efek berbahaya dari paparan sinar UV dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar tabir surya. Melalui penelitian tersebut, dapat diestimasikan bahwa inovasi produk kami memiliki TRL pada level 4. Untuk mencapai TRL pada tingkat 9, kami akan melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut. Pertama, bekerja sama dengan salah satu industri kosmetik. Yang kedua, formula development, dengan merancang formulasi bersama tim R&D dari mitra industri kosmetik untuk menghasilkan formulasi tabir surya yang sesuai dengan kebutuhan customer. Proses ini berguna untuk menghasilkan produk tabir surya yang berkualitas dan nyaman digunakan. Ketiga, melakukan stability and compatibility test, yakni pengujian untuk menentukan masa umur produk tabir surya bila disimpan, dan memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi. Berikutnya, penandatangan MOU untuk menentukan tujuan dan harapan bersama dengan mitra industri kosmetik, melakukan pendaftaran sertifikasi BPOM dan halal, pencetakan packaging, produksi massal, dan pada tahap akhir produk sudah bisa didistribusikan. Sebagai langkah awal dalam mengenalkan tabir surya berbahan rambut jagung, berikut kami tampilkan mock-up ilustrasi produk dan strategi komersialisasi yang diterapkan agar menjangkau semakin banyak konsumen. Strategi yang pertama ialah membangun kesadaran masyarakat akan sebuah produk melalui komunitas kecantikan dan media sosial branding dengan kampanye #BeraniBerMatahari. Selanjutnya, ketika produk ini sudah digunakan dan direview oleh influencer pada platform media sosial seperti TikTok dan Instagram dapat meningkatkan ketertarikan calon customer. Membangun kesan emosional juga tidak kalah penting untuk meningkatkan minat penggunaan tabir surya alami dengan memanfaatkan konten media sosial. Selanjutnya, strategi retention untuk mengajak pembelian produk berulang melalui kerjasama dengan komunitas kecantikan dan salon. Dan berikut ini kami sajikan analisis bisnis model kanvas untuk mengefisiensi biaya dan memaksimalkan operasional bisnis. Dibandingkan dengan tabir surya kimiawi pada umumnya, tabir surya rambut jagung ini memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya, nilai SPF tabir surya rambut jagung mencapai 25,38, di mana melebihi nilai perlindungan UV yang baik, yaitu lebih dari 15. Nilai SPF ini berpotensi meningkat ketika konsentrasi rambut jagung ditingkatkan. Tabir surya ini juga memiliki keunggulan lainnya, yaitu ramah lingkungan, bahan baku mudah untuk didapatkan, dan aman untuk kulit sensitif. Oleh karena itu, rambut jagung memiliki potensi yang besar sebagai tabir surya alami. Produk tersebut dinilai bagus dan berkelanjutan, ditinjau dari analisis kelayakan usaha IRR 77,5%, NPV sebesar 1,4 miliar, payback period 1 tahun, 6 bulan, dan BEP 4.553 unit. Sebagai upaya mempertahankan keberlangsungan bisnis, setiap perusahaan tidak hanya dituntut untuk terus memberikan penawaran dan inovasi terbaik, tetapi juga harus menjaga hubungan baik dengan para stakeholder. Berdasarkan hasil analisis pemangku kebijakan, berikut pihak-pihak yang perlu kami jaga interaksinya dalam pelaksanaan komersialisasi produk inovasi tabir surya rambut jagung. Antara lain, tim inventor, industri kosmetik, BPOM, MUI, pemasok bahan baku, mitra distribusi, potensial customer, dan investor. Kesimpulannya, produk tabir surya rambut jagung mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi sirkular karena merupakan produk berbahan alami dengan nilai SPF 25,38. Kemudian produk ini potensial untuk dikomersialisasikan melihat potensi dan manfaat yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dengan bantuan dan dukungan seluruh stakeholder, kami yakin bahwa produk ini akan menjadi inovasi baru di bidang kecantikan. Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada tim inventor dan Universitas Brawijaya yang telah berupaya menjaga lingkungan dan mendukung ekonomi sirkular.